Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan menjelaskan media pembelajaran Bahasa Indonesia semester 1 tahun pelajaran 2020-2021 oleh Waina Indonesia kelas 8 Strive. Pembahasan materi ada teks berita, teks iklan, slogan dan poster, teks puisi, dan teks literasi. Teks berita. Apa itu berita? Menurut KBBI, berita merupakan cerita atau keterangan mengenai kejadian maupun peristiwa yang hangat. Jenis media berita. Ada internet, televisi, radio, majalah, dan koran. Hal yang harus diperhatikan saat menerima berita, cek kebenarannya terlebih dahulu, dan periksa keaslian foto. Contoh teks berita. Hujan es di kawasan Bandung Timur. Beberapa rumah warga rusak. Beberapa rumah warga di kawasan Bandung Timur rusak terkena angin kencang dan hujan es. Hujan es tersebut terjadi pada siang hari dikarenakan perubahan iklim. Para warga akhirnya terpaksa menunggu di rumah masing-masing sampai hujan reda untuk memperbaiki rumah yang rusak. Menurut salah satu warga, hujan es ini cukup kencang sehingga seluruh warga memutuskan untuk menghentikan aktivitas di luar rumah. Unsur teks berita, ada apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana. Apa berhubungan dengan judul? Apa yang ada di kutipan teks di sebelah? Yaitu beberapa rumah warga rusak terkena angin kencang dan hujan es. Di mana berhubungan dengan lokasi, yaitu di kawasan Bandung Timur. Kapan berhubungan dengan waktu, yaitu hujan es tersebut terjadi pada siang hari. Siapa? Fokus pada objek yang dibicarakan, yaitu warga. Mengapa? Berhubungan dengan alasan, yaitu dikarenakan perubahan iklim. Bagaimana? Yaitu kronologis atau urutan kejadian. Langkah-langkah menyimpulkan berita. Pertama, menyimak atau membaca berita. Kedua, mencatat pokok-pokok adik Simba. Ketiga, menyampaikan kembali secara lengkap dan ringkas berdasarkan pokok-pokok adik Simba berita. Simpulan dari teks kutipan sebelumnya, yaitu beberapa rumah warga di kawasan Bandung Timur rusak terkena angin kencang dan hujan es pada siang hari yang diduga karena perubahan iklim, sehingga membuat warga terpaksa menghentikan kegiatan di luar rumah. Struktur teks berita. Ada judul, yaitu judul berita. Kepala, paragraf pembuka yang memuat intisari berita. Tubuh, yaitu isi uraian. Dan ekor, yaitu penutup. Struktur teks berita. Dari teks kutipan sebelumnya. Judulnya, hujan es di kawasan Bandung Timur, beberapa rumah warga rusak. Kepalanya, beberapa rumah warga di kawasan Bandung Timur rusak terkena angin kencang dan hujan es. Tubuh, hujan es tersebut terjadi pada siang hari dikarenakan perubahan iklim. Para warga akhirnya terpaksa menunggu di rumah masing-masing sampai hujan reda untuk memperbaiki rumah yang rusak. Ekor, menurut salah satu warga, hujan es ini cukup kencang sehingga seluruh warga memutuskan untuk menghentikan aktivitas di luar rumah. Kebahasaan teks berita. Menggunakan bahasa baku, yaitu contohnya apotik menjadi apotek. Apotek adalah bahasa baku yang benar. Penggunaan kalimat langsung dengan tanda kutip dan tidak langsung dengan bahwa. Menggunakan kata kerja mental. Contoh, mereka memikirkan sesuatu. Konjungsi temporal. Contoh, lalu, kemudian, dan lainnya. Keterangan waktu. Contoh, kemarin, keesokan harinya, tadi, sekarang, hari, pagi, siang, sore, malam, dan pukul. Teks iklan, slogan, dan poster. Pengertian. Iklan adalah teks yang mendorong, membujuk, memberitahu khalayak agar tertarik pada barang dan jasa yang ditawarkan. Slogan, yaitu perkataan atau kalimat pendek yang dipakai sebagai dasar tuntunan, prinsip utama,
prinsip utama dari usaha maupun organisasi. Slogan sering disebut moto atau semboyan yang mengutamakan kepadatan makna dan kehematan kata-kata. Poster, yaitu plakat yang dipajang di tempat-tempat umum. Poster mengandalkan perpaduan gambar dan kata-kata. Selain itu, poster menggunakan kata-kata singkat, jelas, menarik, dan lengkap. Contoh iklan, slogan, dan poster. Perbedaan iklan, slogan, dan poster. Iklan memadukan unsur gambar, kata-kata, gerak, dan suara. Slogan memadukan unsur gambar, kata-kata, dan suara. Poster hanya memadukan gambar dan kata-kata. Unsur-unsur pembentuk iklan. Sumber adalah pemasang iklan yang berinisiatif, penyandang dana dari pemasang suatu iklan. Pesan adalah informasi yang disampaikan. Media adalah sarana yang digunakan. Penerima adalah individu atau kelompok masyarakat yang menjadi sasaran. Efek adalah perubahan yang terjadi pada diri penerima, baik itu dalam aspek sikap, pola pikir, perilaku, kebiasaan, dan pola hidup. Umpan balik adalah tanggapan, reaksi atau respon yang dikehendaki dari penerima pesanan. Contoh, sumber Campina. Pesan, menawarkan produk es krim segar. Media cetak, penerima semua orang. Efek membuat masyarakat tertarik untuk mencoba es krim stroberi segar. Umpan balik, masyarakat senang karena ada es krim yang dapat membuat sehat dan segar. Klasifikasi iklan berdasarkan maksud. Contoh, iklan strategis untuk membangun merek suatu perusahaan. Iklan taktis untuk mendorong konsumen agar segera melakukan respon. Berdasarkan tujuan. Contoh, fungsi informasional. Fungsi informasional yaitu iklan yang memberitahu konsumen tentang karakteristik suatu produk. Dan fungsi transformasional untuk mengubah sikap yang dimiliki konsumen. Berdasarkan keluasan ruang. Contoh, iklan baris, yaitu iklan singkat. Iklan kolom, bentuknya berdasarkan kolom. Iklan display, terdapat gambar yang lebih menggambarkan tentang produk atau jasa. Iklan advertorial, iklan yang menyajikan materi secara persuasif. Contoh, iklan baris, iklan kolom, iklan display, dan iklan advertorial. Teks puisi. Pengertian puisi. Puisi merupakan jenis karya sastra yang berbentuk singkat, berisi kata-kata indah yang digunakan untuk mengekspresikan gagasan dan pikiran penyair. Unsur lahir adalah hal yang terlihat dalam puisi. Apa saja yang ada di unsur lahir? Yaitu ada tipografi, perwajahan puisi, diksi, kata konkret, imaji, gaya bahasa, rima dan irama. Di sebelahnya ada contoh tipografi. Tipografi adalah bentuk puisi. Diksi, pemilihan kata-kata yang dilakukan oleh penyair dalam puisinya. Imaji, kata atau susunan kata yang mengungkapkan pengalaman indera. Kata konkret, merupakan kata yang memungkinkan munculnya imaji. Gaya bahasa, penggunaan bahasa dengan menghidupkan atau meningkatkan efek serta menimbulkan konotasi tertentu dengan bahasa yang memancarkan banyak makna. Gaya bahasa disebut juga dengan majas. 5. Persamaan bunyi puisi. Contoh unsur lahir dan puisi. Di kutipan puisi sebelah ada imaji dan mimam. Imaji ada di bel sekolah telah berbunyi. Terdengar kau menyapa di kelas kami. Terlihat keringatmu membanjiri pipi. Rima ada di semua bait. Unsur batin adalah unsur pembangun puisi yang bersifat tersirat dalam setiap kata. Apa saja yang ada di unsur batin? Ada tema atau makna, nada, rasa, dan amanat.
Jenis-jenis puisi. Ada puisi lama dan puisi modern. Jenis puisi lama. Ada mantra, pantun, dan syair. Jenis puisi modern. Ada himne, romansa, dan elegi. Puisi lama terikat pada aturan. Puisi baru mulai meninggalkan aturan-aturan. Puisi kontemporer sudah jauh lebih bebas. Hal penting dalam membaca puisi, yaitu pelafalan, intonasi dan tempo, sikap, mimik dan gestur, volume suara, dan kelancaran dan kecepatan. Teks literasi. Pengertian. Fiksi atau rekaan menggunakan imajinasi sebagai sumber pengembangan ide atau gagasan. Non-fiksi, fakta, menyajikan kejadian sebenarnya berdasarkan pendapat atau ulasan sang penulis. Jenis buku fiksi, yaitu buku cerita anak, dongeng, novel, cerita pendek, fabel, komik. Jenis buku non-fiksi, ada buku pelajaran, buku ensiklopedia, esai, jurnal, dokumenter, biografi, laporan ilmiah. Perbedaan sinopsis dan indeks. Sinopsis adalah ringkasan naskah yang menggambarkan isi dari suatu cerita. Indeks merupakan daftar kata atau istilah penting yang terdapat pada bagian akhir buku. Perbedaan indeks dan glosarium. Indeks merupakan daftar kata atau istilah penting yang terdapat pada bagian akhir buku. Glosarium terdiri dari kata-kata sulit disertai dengan artinya. Pengertian dan fungsi kata pengantar dan daftar isi. Kata pengantar merupakan gambaran umum tentang maksud dan tujuan penulis menyusun buku tersebut. Fungsinya untuk mengantarkan pembaca kepada isi atau uraian yang terdapat di dalam suatu karya. Daftar isi merupakan gambaran umum tentang isi buku yang hendak dikisahkan penulis. Fungsinya untuk memudahkan pembaca menemukan halaman-halaman tertentu pada buku. Pengertian dan fungsi daftar pustaka. Daftar pustaka adalah susunan tulisan di akhir karya ilmiah yang isinya berupa nama penulis, judul tulisan, penerbit, identitas penerbit, tahun terbit. Fungsinya digunakan sebagai sumber atau rujukan seorang penulis dalam berkarya. Ilmu itu seperti air. Jika ia tidak bergerak, maka ia akan menjadi keruh lalu membusuk. Imam Syafi'i. Sekian dari saya, terima kasih. Mohon maaf bila ada kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.